Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Edi Cahyono, MSI, serta yang kami hormati teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sintesis O-isoleusil parasetamol. Dengan kami yang beranggotakan yaitu yang pertama, Herlina Prihatiningrum dengan NIM akhir 69, yang kedua yaitu Lilih Rahmawati dengan NIM akhir 49, yang terakhir yaitu Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM 20. Di sini ada pokok bahasan di antaranya yang pertama yaitu ada manfaat senyawa hasil reaksi, yang kedua reaksi pembentukan, yang ketiga mekanisme reaksi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama yaitu manfaat senyawa hasil reaksi. Akan saya sampaikan. Parasetamol. Parasetamol merupakan obat analgesik lini pertama yang digunakan dalam tata laksana nyeri. Analgesik merupakan senyawa yang mampu menekan fungsi sistem saraf pusat maupun perifer secara selektif untuk mengatasi rasa nyeri tanpa mempengaruhi kesadaran dari pasien. Dalam tata laksana nyeri, seperti pada penyakit osteoartritis dan nyeri ringan lainnya, merekomendasikan parasetamol sebagai analgesik pilihan pertama. Penggunaan obat tersebut dalam jangka waktu panjang dengan dosis besar berpotensi memunculkan efek samping hepatotoksik. Guna meminimalkan efek samping dan meningkatkan aktivitas analgesik dari parasetamol, maka dilakukan modifikasi struktur OH pada gugus parasetamol. Senyawa O-isoleusil parasetamol merupakan senyawa turunan parasetamol yang reaksi pembentukannya dibahas di sini, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Siswandono 2020, senyawa O-isoleusil parasetamol memiliki aktivitas analgesik yang sebanding dengan parasetamol. Lalu, pokok bahasan yang kedua akan disampaikan oleh Herlina. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada pokok pembahasan kedua, yaitu reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan O-isoleusil ini merupakan reaksi substitusi SNI, di mana nukleofiliknya ini akan menyerang pada sisi yang sama dengan gugus perdingnya. Yang artinya, reaksi ini akan mempertahankan konfigurasinya atau disebut juga dengan retensi konfigurasi. Di sini, pada layar PPT, terlihat bahwa O-isoleusil akan bereaksi dengan tionil klorida. Ketika tionil klorida akan menyerang O-isoleusil, maka gugus H pada O ini akan mengalami pelepasan dan gugus Cl pada tionil klorida akan terlepas. Sehingga gugus Cl-nya akan terlepas dan gugus H dalam O itu akan mengalami pelepasan. Selanjutnya, next. Sulfur kloridanya akan bereaksi dengan gugus O sehingga terlihat seperti layar di sini. Lalu bereaksi dengan HCl. Pada reaksi dengan HCl ini akan mengalami keadaan transisi di mana gugus O akan terlepas dan gugus Cl akan terlepas. Gugus Cl akan terlepas, lalu gugus sulfur O2-nya ini akan terlepas. Maka gugus Cl-nya ini, Cl minusnya akan bereaksi dengan gugus O, akan mengalami reaksi SNI, menghasilkan O-isoleusil klorida. Untuk reaksi lebih
Singkatnya, seperti di layar PPT ini. Baik, untuk pokok bahasan yang ketiga akan disampaikan oleh Lili. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk selanjutnya, kelompok kami telah melakukan uji menggunakan software HyperCam. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya untuk reaksi awalnya, reaktannya itu dihasilkan energi sebesar negatif 38,741,199,6772. Nah, di saat mencapai keadaan transisi di mana gugus OH-nya lepas, kemudian yang akan digantikan atau berikatan dengan Cl, itu dihasilkan energi sebesar negatif 16,363504 yang mengalami kenaikan energi. Nah, kemudian dihasilkan sebuah produk isoleusil klorida itu dihasilkan energi sebesar negatif 38,741,199,6,787. Di sini energi yang dihasilkan oleh produk lebih besar daripada energi yang dihasilkan oleh reaktan. Selanjutnya untuk kesimpulan, paracetamol itu merupakan obat analgesik lini pertama yang digunakan dalam tata laksana nyeri. Analgesik merupakan senyawa yang mampu menekan fungsi sistem saraf pusat maupun perifer secara selektif untuk mengatasi rasa nyeri tanpa mempengaruhi kesadaran dari pasien. Nah, reaksi yang terjadi pada sintesis isoleusil pada paracetamol itu merupakan mekanisme reaksi SNI yang sudah dijelaskan oleh Herlina tadi. Nah, di mana gugus OH itu lepas dan digantikan dengan atom Cl. Nah, kemudian pada percobaan menggunakan software HyperCam, diperoleh hasil energi dari produk itu lebih tinggi daripada hasil energi yang dihasilkan oleh reaktan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.